Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mufidah dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892050052. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mekanisme pasar modal dalam manajemen dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rasmani MPD. Baik, kali ini saya akan membahas yaitu yang pertama penilaian obligasi, yang kedua opsi right dan convertible bonds dan efek beranggun aset atau EBA, dan yang ketiga reksadana atau mutual fund, dan yang keempat penerbitan sekuritas ekuitas atau saham, right, warrant, kewajiban jangka panjang, dan yang kelima pasar publis dan pasar bearsis, dan yang keenam struktur pasar modal, dan yang terakhir produk dan mekanisme pasar modal di Indonesia. Penilaian obligasi. Penilaian obligasi ini disebut dengan bond valuation, adalah sebuah proses untuk menentukan harga yang pasti dan sesuatu dari sebuah obligasi. Obligasi memiliki resiko relatif rendah dibandingkan dengan saham. Tetapi, hal tersebut dapat bergantung kepada stabilitas sistem ekonomi negara. Selain itu, calon investor perlu melakukan seleksi portofolio secara optimal dengan melakukan analisis obligasi. Meskipun demikian, ada beberapa faktor lain yaitu tingkat bunga dan harga obligasi. Berikut karakteristik obligasi, yaitu ada nilai nominal, ada jatuh tempo, tingkat bunga, dan yang terakhir ada harga sekarang. Opsi right, convertible bonds, dan efek beranggun aset atau EBA. Derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditis yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Berikut opsi. Opsi adalah kontrak resmi yang memberikan hak tanpa adanya kewajiban untuk membeli atau menjual sebuah aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Opsi pertama kali secara resmi diperdagangkan melalui Chicago Board Exchange atau CBOE pada tahun 1970. Istilah-istilah penting yang berhubungan dengan opsi adalah sebagai berikut, yaitu ada exercising the option, lalu ada strike atau exercise, dan yang terakhir ada expiration date. Next ada right, yaitu dapat didefinisikan sebagai efek yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten pada proporsi dan harga tertentu. Dalam right sering disebut dengan preemptive right, yaitu suatu hak untuk proporsi kepemilikan saham bagi pemegang saham lama di suatu perusahaan sehubung dengan pengeluaran saham baru. Lalu ada convertible bonds, yaitu obligasi yang bisa ditukar menjadi saham biasa pada waktu tertentu. Pemilik CB sebenarnya memiliki obligasi dan opsi call terhadap saham perusahaan
Untuk mengeksplorasikan opsi tersebut, pemilik convertible bonds harus melepaskan obligasi yang dimilikinya. Lalu yang terakhir ada efek beragam, yaitu dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan istilah asset-backed security, adalah efek atau surat berharga yang terdiri sekumpulan aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial seperti tagihan kartu kredit, pemberian kredit, termasuk kredit pemilikan rumah, kredit mobil, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, dan arus kas. Aset keuangan yang dikumpulkan menjadi satu ini menjadikan aset yang kecil dan tidak berharga menjadi bernilai. Juga dengan adanya diversifikasi tersebut mengurangi tingkat resiko atau ekuritasi aset ini, membuat aset-aset ini dapat menjadi sarana investasi dari para investor. Next, selanjutnya ada reksadana atau mutual fund, yaitu reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar modal maupun pasar uang. Jenis reksadana juga dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu ada reksadana tertutup adalah reksadana jumlah unit pertanyaan tetap dan pemegang unit hanya bisa membeli di bursa seperti transaksi saham di bursa. Lalu yang kedua ada reksadana terbuka, yaitu reksadana yang pembelian dan penjual unit pertanyaan dilakukan kepada manajer investasi sehingga likuiditasnya sangat terjamin. Berikut 3 manfaat reksadana. Yang pertama ada investor walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil resiko. Lalu yang kedua, terkumpulnya dana dalam jumlah yang besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang. Dan yang terakhir, reksadana mempermudah investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Berikut resiko reksadana, yaitu yang pertama resiko berkurangnya nilai unit penyertaan reksadana, dan yang kedua resiko likuiditas reksadana, dan yang terakhir resiko prestasi reksadana. Next, penerbitan sekuritas ekuitas atau saham, REIT, warrant, dan kewajiban dalam jangka panjang. Di sini saya akan membahas tentang saham, yaitu salah satu berbentuk instrumen pasar uang yang paling populer saat ini. Saham yang juga disebut efek atau stok menjadi surat berharga yang menyatakan bukti kepemilikan. Saham perusahaan atau badan usaha. Saham juga dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha sebagai pihak tertentu dalam perusahaan atau perorangan terbatas. Dengan menyertakan modal, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Lalu yaitu ada REIT. REIT dapat didefinisikan sebagai efek yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten pada proporsi dan harga tertentu. Hak dalam REIT sering disebut sebagai preemptive right, yaitu suatu hak untuk menjaga proporsi kepemilikan saham bagi pemegang saham lama di suatu perusahaan sehubung dengan pengeluaran saham baru. Lalu ada warrant. Warrant adalah hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditetapkan pula. Menurut undang-undang,
Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pedagang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu. Lalu yang terakhir, kewajiban jangka panjang, yaitu salah satu sumber modal jangka panjang adalah obligasi. Obligasi adalah efek utang pendapat tetap di mana penerbit atau emiten setuju untuk membayar sejumlah bunga tetap untuk jangka waktu tertentu dan akan membayar kembali jumlah pokoknya pada saat jatuh tempo. Obligasi diterbitkan oleh perusahaan, ditawarkan kepada publik dan dibeli oleh beragam investor. Next, di sini ada pasar Blitz dan pasar Brex. Berikut perbedaan dan pengertiannya. Bullish market adalah kondisi pasar saham sedang bagus, naik, dan atau peningkatan kemajuan pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau dunia mendorong peningkatan kondisi tersebut. Harga atau nilai saham terus naik secara konstan sebesar 20% dari posisi terendah. Investor cenderung memprediksikan harga saham akan terus meningkat saat kondisi lagi bearish. Lalu ada bearish market, yaitu menandakan kondisi pasar sedang menurun atau lemah. Pertumbuhan ekonomi makro yang lambat atau mengalami penurunan berdampak besar pada pasar sekunder. Harga saham dan aset lainnya anjlok sebesar 20% atau lebih. Optimisme investor menurun saat melihat kondisi pasar sedang bearish. Mereka memprediksi harga saham akan turun dalam waktu yang lama. Berikut ciri-ciri bullish dan bearish. Ciri-ciri bullish market yaitu investor menambah asetnya, emiten meningkatkan kinerjanya. Lalu ciri-ciri bearish market yaitu investor menjual asetnya, emiten mengurangi pengeluarannya. Next, di sini ada struktur pasar modal, yaitu ada Departemen Keuangan, Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Berikut strukturnya. Bapepam merupakan lembaga bentuk pemerintah yang difungsikan untuk menciptakan iklim investasi yang positif di pasar modal. Oleh karenanya, Bapepam memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pasar modal. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memfokuskan tugas dan fungsi Bapepam menjadi lembaga pengawasan pasar modal di Indonesia, juga lembaga non-bank. Di dalam bursa efek, ada yang disebut sebagai perantara perdagangan efek atau yang kerap disebut pialang saham. Untuk pialang yang telah mengantungi izin, maka sudah diakui bahwa mereka adalah anggota bursa efek. Next, lembaga yang terkait dengan pasar modal. Badan Pengawasan Pasar Modal atau Bapepam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Next, berikut fungsi Bapepam. Yang pertama, menyusun peraturan di bidang pasar modal, dan yang kedua, menegakkan peraturan di bidang pasar modal, dan yang ketiga, pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, dan LKP dan LPP. Dan yang keempat, penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Dan yang terakhir, pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijakan materi keuangan.
Produk dan mekanisme pasar modal. Produk pasar modal. Dalam pasar modal ada beberapa produk atau instrumen investasi yang cukup menguntungkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saham adalah sebuah instrumen pasar keuangan yang berupa tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang kedua ada reksadana, adalah sebuah produk investasi yang portofolio efeknya dikelola oleh manajer investasi. Dan yang ketiga, surat berharga EFT biasanya dijual dalam Bursa Efek Indonesia atau BEI dan memiliki kesamaan seperti reksadana karena modal yang kamu berikan akan dikelola oleh yang profesional. Dan yang keempat ada saham. Derivatif juga seperti surat berharga, akan tetapi memiliki mekanisme yang berbeda. Saham ini memiliki dua turunan, yaitu waran dan right. Dan yang terakhir ada obligasi, yaitu sebuah instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh perusahaan dalam bentuk penerbitan surat utang. Contohnya obligasi adalah sukuk atau surat utang negara. Bagaimana mekanisme perdagangan di pasar modal? Pasar modal dimulai oleh sebuah investor yang ingin menginvestasikan modalnya. Investor tersebut akan menghubungi seorang agen yang disebut broker. Investor ini kemudian membuka akun yang disebut akun kustodian. Melalui broker inilah investor tadi memutuskan akan membeli aset mana saja ataupun menjual aset yang mana. Pada sore hari, seluruh transaksi akan dikeliringkan oleh instansi yang disebut dengan KPEI. Di Indonesia, proses perdagangan efek di pasar modal dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS atau Jakarta Automatic Trading System, sehingga transaksinya menggunakan sistem secara daring. Perdagangan efek ini hanya bisa dilakukan oleh anggota bursa yang sudah menjadi anggota KPEI atau Clearing Penjamin Efek di Indonesia. Next, kesimpulan. Pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi di negara yang menganut ekonomi pasar. Pasar modal menjadi tempat terbaik dalam hal berinvestasi karena dapat saling menguntungkan pihak yang terkait. Investasi dapat dalam bentuk saham, mata uang asing, atau falas, atau emas. Di sisi lain, harga saham mempengaruhi oleh ekonomi makro yang terdiri dari nilai kurs dan harga emas. Investasi dalam bentuk saham paling banyak diminati di Indonesia karena dengan modal awal yang sedikit mendapatkan prospek return yang besar. Tetapi investasi paling aman adalah dalam bentuk emas karena sifatnya yang safe haven dan harganya selalu naik, sehingga return yang dapat definitif naik. Pada investasi falas, di mana nilai mata uang yang fluktuatif lebih memberi margin yang lebih besar dalam keadaan mata uang mengalami apresiasi. Sekian presentasi dari saya, Aulia Mufidah, Prodi Manajemen. Sekian dan terima kasih.